Drama ini bercerita tentang Tsumugi Aoba, seorang siswa SMA yang jatuh cinta pada Sou Sakura, teman sekelasnya, setelah mendengar suara indah Sou saat pria itu membaca pidatonya di hadapan para siswa. Lama memendam perasaannya, dibantu info tentang Sou dari Minato Togawa, teman dekat Sou, Aoba akhirnya mengungkapkan perasaannya. Suki desu, tsukiyatte kudasai. Gayung bersambut. Rupanya Sou juga memendam perasaan yang sama pada Aoba. Dan akhirnya sebelum kelulusan SMA, Aoba dan Sou yang sama-sama menyukai musik itu pun resmi menjadi sepasang kekasih. Hubungan keduanya berjalan mulus bahkan setelah lulus SMA dan melanjutkan pendidikan mereka. Namun tiba-tiba dengan alasan ada orang yang disukainya, Sou memutuskan hubungannya dengan Aoba secara sepihak melalui sebuah pesan singkat. Walaupun bingung, Aoba tidak bisa berbuat apa-apa, karena setelahnya ia tidak pernah bertemu lagi dengan Sou. Pria itu menghilang bak di telan bumi tanpa penjelasan apapun. Tahun berganti, Aoba akhirnya lulus dari universitas dan kini bekerja di sebuah toko kaset. Yang mengejutkan adalah saat ini ia tengah menjalin kasih dengan Minato, sahabat Sou. Minato rupanya berhasil mengobati luka hati Aoba saat gadis itu terpuruk karena Sou. Suatu hari di stasiun kereta, Aoba tak sengaja melihat Sou. Aoba mencoba memanggil Sou, namun Sou nampak tak mendengarnya. Sakura-kun! Aoba pun berusaha mengejar Sou namun gagal. Kejadian itu lalu Aoba ceritakan pada Minato. Penasaran dengan keberadaan Sou, Minato pun mengunjungi rumah keluarga Sou berharap berjumpa sahabatnya itu di sana. Naas, Minato tak bertemu dengan Sou dan hanya berjumpa dengan Moe Sakura, adik Sou. Dari Moe, Minato berhasil mendapatkan nomor telepon Sou dan mendapat info mengejutkan bahwa Sou telah kehilangan pendengarannya. Minato lalu mengirim pesan untuk Sou, namun tak kunjung mendapatkan balasan. Nampaknya Sou belum siap jika teman-teman lamanya tahu kondisinya saat ini. Beberapa hari kemudian, di stasiun kereta yang sama, tanpa sengaja Aoba kembali bertemu dengan Sou. Saat itu, earphone Aoba terjatuh dan Sou lah yang memunggutnya. Melihat Aoba, Sou langsung bergegas pergi berusaha menghindar. Aoba berhasil mengejar Sou. Sashiburi, wakaru? Oboiteru? Saat Aoba mengajak Sou untuk bicara, Aoba terkejut karena Sou membalas ucapannya dengan bahasa isyarat. Sou berusaha menjelaskan tentang kondisinya yang tak bisa mendengar saat ini. Namun tentu saja Aoba tidak paham dengan bahasa isyarat Sou. Hingga akhirnya Sou memutuskan pergi meninggalkan Aoba dalam kebingungannya. Dalam perjalanannya, Sou bertemu dengan seorang gadis bernama Nana Momono. Nana adalah teman Sou yang juga tidak bisa mendengar dan bicara. Keduanya lalu berbincang hingga menyadari bahwa earphone Aoba yang ada di tangan Sou bernilai cukup mahal. Yakin kalau Aoba menggunakan earphone itu untuk mendengarkan musik, Sou pun berinisiatif menghubungi Aoba untuk bertemu agar bisa mengembalikan earphone tersebut. Keesokan harinya, keduanya pun bertemu di sebuah kafe. Mereka akhirnya bisa berkomunikasi dengan bantuan sebuah aplikasi di handphone yang mengubah suara menjadi tulisan. Pertemuannya dengan Sou itu pun kembali Aoba beritahukan pada Minato. Aoba lalu menerima saran dari Minato untuk belajar bahasa isyarat di sebuah tempat kursus. Minato harap di pertemuan selanjutnya Sou akan lebih nyaman berkomunikasi dengan Aoba. Minato nampaknya sudah siap jika harus merelakan Aoba kembali bersama Sou. Beberapa hari kemudian, atas permintaan Aoba, Sou dan Aoba kembali bertemu di kafe yang sama. Aoba memperlihatkan kemampuannya berbahasa isyarat dan itu membuat Sou terharu. Nande? Sou lalu menjelaskan bahwa ia tak bisa mendengar karena sebuah penyakit. Kondisinya yang tak bisa mendengar inilah yang membuat Sou memutuskan hubungan mereka dahulu. Sou tidak ingin Aoba khawatir dan bersedih jika tahu kondisinya. Aoba sangat sedih mengetahui kenyataan ini. Namun tak ingin berlarut-larut, Aoba kemudian memberitahu Sou bahwa saat ini ia sudah memiliki seorang kekasih yang baik hati. Ketika mengantar Aoba pulang, Sou bertemu Minato yang saat itu akan mengunjungi kediaman Aoba. Sou akhirnya tahu jika kekasih baik hati yang disebutkan Aoba adalah Minato. Sou lalu meminta Aoba agar tidak bertemu lagi dengannya. Sou takut pertemuan mereka akan merusak hubungan Aoba dan Minato. Aoba menolak dan meyakinkan bahwa hubungannya dengan Minato akan baik-baik saja.
karena saat ini yang disukai Aoba adalah Minato dan bukan Sou. Keesokan harinya, Sou bertandang ke kediaman Aoba. Ada sesuatu hal yang ingin dibicarakannya. Tak disangka ia malah bertemu Minato di sana. Berdua bersama Sou, Minato mengungkapkan kerinduannya pada sang sahabat dan rasa kecewanya karena Sou merahasiakan penyakitnya. Minato marah karena merasa tak berguna bagi sahabatnya itu. Untungnya, hubungan mereka bisa kembali normal setelah semuanya dibicarakan secara baik-baik. Sou meminta maaf sudah merahasiakan penyakitnya. Minato juga berhasil membujuk Sou agar mau bergabung lagi dalam tim futsal SMA mereka. Namun setelah itu, tiba-tiba Minato mengajak Aoba untuk putus. 別れてほしい。別れよう。好きな人がいるから。 Minato sadar bahwa walaupun selama ini Aoba mengaku mencintai Minato, tapi jauh di lubuk hatinya sebenarnya Aoba masih mencintai Sou. Minato pun yakin kalau sebenarnya Sou juga masih mencintai Aoba. Minato ingin kedua sahabatnya itu bahagia. Karena itulah Minato pun memutuskan untuk mundur. Setelah itu, walau sempat canggung, hubungan Aoba, Minato, dan Sou pun kembali baik seperti saat SMA dulu. Sou dan Aoba perlahan juga menjadi semakin dekat. Dan tanpa disadari, kedekatan Sou dan Aoba ini memancing kecemburuan di diri Nana Momono. Diam-diam, gadis cantik itu memendam rasa sukanya pada Sou. Nana dan Sou sendiri pertama kali bertemu saat Sou mengalami masa-masa sulit beradaptasi dengan pendengarannya yang semakin hari semakin memudar. Saat itu, Nana menjadi satu-satunya teman bagi Sou, dan Nana jugalah yang membimbing Sou hingga mengerti bahasa isyarat. Akan tetapi, kedekatan itu perlahan menumbuhkan benih-benih cinta di hati Nana. Sou sendiri bukannya tidak menyadari perasaan Nana, hanya saja Sou tidak memiliki perasaan yang sama untuk Nana. Dirinya bingung bagaimana menghadapi perasaan Nana. Dirinya takut jika jujur ia akan kehilangan Nana, teman berharganya. どんな人? Namun demikian, dengan hati-hati, akhirnya Sou pun menegaskan sikapnya pada Nana bahwa dirinya tak bisa membalas perasaan Nana. Walaupun sakit, Nana akhirnya bisa menerima keputusan Sou, apalagi setelah bertemu empat mata dengan Aoba. Nana akhirnya mengerti betapa tulusnya Aoba dan mengapa Sou jatuh hati pada gadis itu. Perlahan, hubungan pertemanan Sou dan Nana pun kembali membaik. Hubungan Sou dan Aoba pun semakin dekat. Aoba sangat ingin mendengar kembali suara Sou. Bagaimanapun, Sou hanya kehilangan pendengarannya, namun tidak kehilangan suaranya. Akan tetapi, Sou tidak sanggup memenuhi keinginan Aoba. Bagi Sou, bersuara lagi terasa begitu menyakitkan. Saat bersuara, Sou tak bisa mendengar suaranya sehingga ia merasa tak bisa menjangkau siapapun, dan hal itu sangatlah menakutkan bagi Sou. Mengetahui hal tersebut, Aoba pun mengerti dan tak memaksa Sou untuk bersuara lagi. 大丈夫。全然いいよ。 Sou akhirnya kembali ke kampung halamannya. Beberapa tahun belakangan, karena masalah indera pendengarannya, hubungan Sou dan keluarganya jadi agak kaku. Keluarganya sangat menjaga perasaan Sou hingga membiarkan Sou tinggal terpisah agar memiliki ruang untuk sendiri. Saat kembali menginjakan kaki di rumahnya, kenangan pahit itu datang lagi. Kenangan beberapa tahun silam ketika Sou mulai kehilangan pendengarannya. Saat itu, Sou masih sangat sulit menerima kenyataan bahwa dirinya harus kehilangan pendengarannya. Sou sangat frustasi. Seberapa keras pun ia menyetel volume musik lagu-lagu yang sangat disukainya, ia tetap tak bisa mendengar alunan suara dari lagu-lagu itu. Tak sampai di situ, Sou juga merasa ketakutan saat dirinya tak bisa mendengar suaranya sendiri ketika berbicara dengan orang lain. Dan akhirnya Sou pun mulai menarik diri dari teman-temannya, termasuk dari Aoba dan Minato. Ia berusaha menyembunyikan kondisinya. Ia takut tak mampu mendengar membuatnya tak bisa berkomunikasi lagi dengan teman-temannya itu. Ia tak ingin teman-temannya sedih jika tahu kondisinya. Begitulah bagaimana dahulu Sou dengan ketakutan-ketakutannya memutuskan untuk menjauh dari teman-temannya. Kini kondisi menjadi lebih kondusif. Sou dan keluarganya sudah lebih dewasa menghadapi situasi yang ada. Sou sadar bahwa keputusannya menyembunyikan kondisinya dahulu adalah keputusan yang kurang tepat.
Keputusannya saat itu ternyata malah membuat teman-temannya sedih. Ketakutannya tak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya pun tak terbukti. Nyatanya sekarang, saat teman-temannya tahu tentang kondisinya, mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik melalui bahasa isyarat dan bantuan aplikasi. Hubungan Sou dan keluarganya yang tadinya agak kaku pun akhirnya bisa kembali mencair. 気をつけてね。ありがとう。 Sou dan Aoba semakin dekat. Aoba ingin hubungan mereka berlanjut ke tahap pacaran. Aoba tak mempermasalahkan sama sekali tentang kondisi pendengaran Sou. Di sisi lain, Sou pun merasakan hal yang sama. Namun berbeda dari Aoba, bagi Sou masalah pendengarannya masih menjadi masalah utama yang membuat Sou merasa tak layak berpacaran dengan Aoba. Sou khawatir masalah pendengaran itu lama-kelamaan akan membuat Aoba tersakiti. Selain itu, bagi Sou, tak bisa mendengar suara Aoba di saat mereka bersama seperti waktu SMA dahulu terasa sangat menyakitkan. Aoba berusaha meyakinkan Sou, tapi Sou nampak sudah menyerah dengan kelanjutan hubungan mereka. Tak ingin menyesal, sebelum benar-benar kehilangan Sou lagi, Aoba meminta Sou menemuinya dan membicarakan masalah mereka dengan lebih tenang. Untungnya Sou tak menolak dan meminta bertemu di SMA mereka dahulu. Dalam pertemuan itu, Aoba kembali berusaha meyakinkan Sou bahwa kondisi pendengaran Sou tidak akan menjadi masalah dalam hubungan mereka. Mereka tetap bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Dan jika tak bisa mendengar suara Aoba terasa menyakitkan bagi Sou, Aoba bersedia untuk tidak akan lagi bersuara hingga tidak akan lagi tertawa demi Sou. Mengetahui hal tersebut, Sou tentu saja terenyuh. Cinta dan sikap pengertian Aoba akhirnya berhasil meluluhkan segala ketakutan dan kekhawatiran dalam diri Sou. Sou bersedia untuk memulai hubungan dengan Aoba. Sou-kun. Dan begitulah bagaimana kemudian semuanya berakhir dengan indah. Aoba akhirnya tak kehilangan cintanya lagi. Itulah Silent, sebuah drama indah dari negeri Sakura. Tak peduli seberapa besar masalahnya, komunikasi yang baik bisa menghasilkan solusi. Diam terkadang baik, tapi terkadang akan menjadi rancu yang tak menyelesaikan masalah. Saling terbuka menjadi poin penting dalam sebuah hubungan. Lihatlah segalanya tidak hanya dari satu sudut pandang, dan kita akan menemukan jawabannya di sana.